Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 Etika Profesi akan mempresentasikan materi kami mengenai etika berpakaian. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Di sini saya sendiri Nurisa Fardina dengan NIM akhir 211. Kemudian dua rekan saya Guzat Fidinila dengan NIM akhir 205 dan Nindi Aziza Mulyawati dengan NIM akhir 220. Baik, langsung saja di sini kaidah Islam dan kaidah umum tentang etika berpakaian pada pria dan wanita. Sebelum masuk ke poin inti di sini etika. Etika itu berasal dari kata Yunani ethos, yaitu atau eta dalam bentuk jamak yang berarti adat istiadat maupun kebiasaan. Nah, hal ini tentu mempengaruhi sebuah nilai, salah satunya dalam berpakaian pada suatu daerah tertentu, di mana seseorang dapat mengukur dan menilai secara langsung kemampuan seseorang itu dari pakaian yang ia kenakan. Kemudian tidak dapat dipungkiri juga kenyamanan dalam memilih pakaian dan menggunakannya juga berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat berada di suatu kelompok tertentu. Sebuah penampilan juga mencerminkan kepribadian seseorang dan berperan besar dalam menunjang karir seseorang. Berpakaian yang benar sesuai dengan yang diharapkan juga merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari etika itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran, makna pakaian ini sering disebut dengan menggunakan 3 istilah, yaitu libos, siyab, dan sarobil. Libos ini bentuk jamak dari lubsun yang memiliki makna segala sesuatu yang menutupi tubuh, baik berupa busana luar maupun perhiasan. Sedangkan siyab yaitu bentuk jamak dari sa'ub yang memiliki arti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Yang ketiga yaitu ada sarobil yang memiliki arti yang lebih fungsional, yakni fungsi pakaian kepada orang yang memakainya. Kaidah tentang pakaian dalam Islam menjadi suatu hal yang tidak boleh diremehkan. Hal ini dikarenakan konsep pakaian berawal dari ajaran Islam itu sendiri. Secara historis, kajian pakaian dalam Islam tercatat dalam Al-Quran, dimulai ketika Nabi Adam dan Siti Hawa terjerumus rayuan setan untuk memakan buah khuldi. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan keduanya terbuka auratnya dan membutuhkan pakaian untuk menutupinya. Kebutuhan terhadap pakaian ini kemudian berlanjut sampai saat ini. Nah, dengan demikian maka pakaian dalam Islam di satu sisi sebagai kebutuhan dan di sisi lain juga sebagai ajaran agama. Kedua sisi ini dalam Islam saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Selanjutnya, kaidah berpakaian dalam Islam itu sendiri secara umum dapat didekati dari dua aspek, yaitu akhlak dan fikih. Yang pertama, kajian pakaian dari aspek akhlak. Dari aspek akhlak ini dikembangkan dari tema akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama merupakan bagian dari ajaran Islam dengan berprinsip pada upaya menghormati dan menghargai orang lain. Berpakaian yang sopan dan baik merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua, kajian pakaian dari aspek fikih. Di aspek ini lebih menekankan pada upaya menutup aurat, mengingat dalam ajaran Islam sendiri terdapat batasan aurat yang harus ditutupi bagi muslim maupun muslimah. Artinya setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, akan memperoleh pahala ketika dapat berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat, dan sebaliknya akan mendapatkan dosa jika melanggarnya. Singkatnya, pakaian yang dikenakan seorang muslim maupun muslimah ini merupakan ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka pendekatan akhlak dan fikih dalam mengkaji pakaian biasa dilakukan dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sangat penting.